Terus problem terbesar dalam hidup ini kan sebenarnya perang terhadap diri sendiri atau bisa dibilang hawa nafsu. Nah, sudah semedi, sudah bertorikot, sudah sholat 5 waktu, tahajud, puasa, tapi masih sama Romo. Nah, kira-kira cara cerdas untuk kemudian memanage nafsu itu bagaimana Romo? Begini, saya pernah menyampaikan kemarin, semua yang kita lakukan, termasuk saya lah, puasa, tirakat, melek malam, membaca doa, apapun lah itu jenisnya, itu adalah sarana. Kembali lagi, itu adalah sarana. Apakah dengan menjalankan sarana itu pasti bisa sampai, apa pasti bisa selesai, apa pasti bisa berjumpa? Belum tentu. Lah, untuk mengalahkan nafsu itu bagaimana caranya? Satu, saya bilang kemarin, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap hidup. Artinya apa? Menyadari keberadaan Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa manusia harus bisa menyelesaikan urusan dalam dirinya untuk memerangi hawa nafsu dengan membuka kecerdasan berpikir. Bukan kepandaian, bukan kepintaran, tapi kecerdasan berpikir. Makanya sifat yang paling sulit kita miliki itu adalah kecerdasan. Bukan pandai, orang pandai bisa dipelajari, orang pintar bisa dipelajari, tapi kecerdasan itu perlu dilatih. Respon perlu dilatih. Dan yang ketiga, pengingat paling sempurna adalah kematian. Kamu berjalan seperti ini, kamu berbuat seperti ini, eling-elingo, ingatlah bahwa hidup itu pada akhirnya yang menjadi kepastian hanya mati. Sudah siapkah kita menghadapi kematian itu? Ayo, melibatkan Tuhan pada setiap perbuatan itu bagaimana? Melibatkan Tuhan pada setiap perbuatan, melibatkan Tuhan dalam setiap hidup itu adalah menyadari keberadaan Tuhan. Menyadari keberadaan Tuhan itu bagaimana? Ya, kamu harus meyakini bahwa kehidupanmu itu ada yang merentah, ada yang mengutus, ada yang mengatur. Bagi mereka yang tidak percaya dengan Tuhan, bagaimana? Ya susah, kalau sudah tidak percaya kok mau diapakan. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan kenapa perlu dilatih? Karena kembali lagi, spiritual itu bukan hanya sekedar kamu tirakat. Spiritual itu adalah membangkitkan kecerdasan otak, kecerdasan hati, dan kecerdasan nafsu. Nek gur ngempet wae kok ra iso, kok meh dadi wong sing ngerti spiritual, nggak mungkin. Nggak apa bedanya kita sama hewan. Hewan itu nggak makan, nggak minum bisa nggak? Lah, manusia harusnya kan lebih bisa, karena kita dianugerahi yang namanya akal budi. Kalau hewan itu kan hanya akal, nggak ada budinya. Mereka hanya berjalan menggunakan insting, kepekaan. Lah, manusia kan lebih dari itu, sehingga kecerdasan itulah kunci untuk membuka spiritual. Lah, mengingat kematian karena apa? Sesuatu hal dalam hidup ini yang pasti cuma mati. Hebat seperti apapun kamu pasti akan mati. Ganteng seperti apa kamu mati. Cantik juga mati, kaya juga mati. Lah, untuk menetralisir nafsumu itu ya ingatlah kematian. Intinya cuma di situ. Itu. Lah, syaratnya mati itu apa? Harus tua tuh? Tidak. Banyak enggak orang mati muda? Banyak. Ya sudah, menetralisir nafsu ya hanya itu. Ingat mati. Kalau sempurnanya mati itu bagaimana Romo maksudnya? Kesempurnaan pati. Sampurna pati itu artinya bahwa manusia sudah terbiasa mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Apa sih yang dimaksud itu semua?
bahwa untuk menyadari bahwa hidup itu pada dasarnya hanya latihan mati. Karena di dunia kan tidak abadi. Awalnya kita itu tidak ada. Terus kemudian karena satu proses kita ada. Setelah itu kelak juga menjadi tidak ada. Itu poin pertama dulu. Lah, yang dinamakan sampurnanya pati adalah di mana kita dulu berasal dan akan kemana kita kembali. Kalau dulu kita di titik A, maka kita akan kembali pada titik A. Kalau kita memang dari Tuhan, kelak kembali pada Tuhan. Itu poinnya. Lah, perjalanan untuk kembali pada Tuhan itulah yang dinamakan mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Loh, urip sakjroning mati, mati sakjroning urip itu apakah sama? Berbeda. Urip sakjroning mati sing urip menungsani. Yang hidup adalah manusianya, yang mati adalah hal-hal akan keburukannya. Tapi nek mati sakjroning urip apa? Mati keinginannya sudah. Ndak ingin ini itu, ndak kepingin apa-apa. Yang dijalani meligi hanya menuju kepada keesaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Yang hidup hanyalah kebaikan-kebaikannya. Iku mati sakjroning urip. Tapi opo iso burung karuan kabeh wong iso. Tidak semua orang bisa karena apa? Mau jalani mati sakjroning urip cicilane sepeda teko wis bingung. Lha ngoten nah. Iku susah itu mriku. Lah bisa melepaskan ikatan itu. Lah sampurnaning pati gimana? Sampurnaning pati berarti dia sudah tahu kapan waktunya meninggal, di mana dia akan mati, siapa yang menjemput, jalannya seperti apa, kemana tujuannya. Itu sampurnaning pati. Kalau tidak tahu itu berarti ya belum sempurna patinya. Makanya kan Mbah dulu kan tahu saya akan mati kapan, di mana, jam berapa. Kan begitu Mbah dulu. Ya itu sampurnaning pati. Itu sebenarnya bisa diminta nggak, Rom? Bukan diminta tapi dipelajari dan dijalani. Kalau kita hanya meminta tidak menjalani tidak bisa. Tidak bisa. Karena kaitannya kan banyak, mulai dari laku tirakatnya, terus lakunya kepada kehidupan nyata terhadap bebrayan agung masyarakat luas. Makanya rata-rata orang yang menjalankan seperti itu akan minggir, tambah minggir dari keramaian dunia, tambah minggir. Karena takut menyakiti orang lain. Bukan tidak mau tahu dengan orang lain loh, takut menyakiti orang lain. Karena mereka sudah paham bahwa setiap manusia ciptaan Tuhan. Kalau saya menyakiti sesama manusia, saya berarti menyakiti Tuhan. Sehingga mereka mundur. Nyisih, urip dhewe ning alas tengok-tengok wis gak nglarani sapa-sapa, sudah selesai. Karena beban dosa itu juga mempengaruhi pada kematian manusia. Bahkan kadang milihnya ekstrim loh. Saya bilang milihnya ekstrim bukan hanya sekedar jauh dari manusia, tapi juga jauh dari sumber kehidupan yang bernyawa. Wah itu loh. Bahkan untuk membunuh tanaman aja mereka takut karena juga ada nyawanya. Lu ngono kuwi ya. Saya dulu punya guru itu lucu. Dia itu menjauh dari segala keramaian dunia. Bahkan untuk makan itu loh, menanam sendiri. Kalau belum belum tumbuh, belum bisa dipanen, gimana dia? Dia itu tidak makan, nunggu siapa yang ngasih. Artinya dia betul-betul percaya sama Tuhan. Wes nek kalau memang Tuhan itu maha mencintai saya, pasti saya ada yang ngasih makan. Itu loh prinsipnya. Bahkan saking nemennya kuwi nandur lomboknya belum tumbuh, daunnya dimakan sama beliau. Itu saking dia tidak mau merepotkan orang lain. Bahkan dia sampai kurus kering, yo nggak ada yang dikhawatirkan dalam hidup. Alah ngopo toh? Hanya begitu jawabannya, alah ngopo toh? Mbok ben ya biarlah. Nah, tapi kita cari orang seperti itu zaman sekarang kan ya lumayan susah kan. Bukan tidak ada loh, ya ada tapi lumayan susah gitu.
Ya karena frekuensimu lebih dekat pada orang-orang yang tidak benar, sehingga ya untuk mencari begitu susah banget gitu aja.